Selamat siang teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Saya kira pada siang ini kita dalam keadaan sehat karena kita bisa mengikuti pembuatan video pada siang hari ini dengan keadaan baik. Baiklah teman-teman, pada siang hari ini saya akan bercerita tentang saya sebagai seorang ASN yang baru. Cerita ini akan saya mulai dari saya ketika bersekolah setelah saya lulus setelah saya lulus SMA pada tahun 2005. Saya pada waktu itu sama orang tua saya hanya diberi dua pilihan, yaitu antara berkuliah di bidang pendidikan atau di bidang kesehatan. Karena saya takut akan darah, akhirnya saya memilih untuk berkuliah atau mengambil pendidikan selanjutnya itu di bidang pendidikan, yaitu di bidang guru. Karena kata orang tua saya hanya bidang pendidikan atau kesehatan itulah yang menjanjikan sebuah pekerjaan yang benar-benar akan membuat kita untuk bisa sejahtera di masa depan. Itu pendapat ibu saya. Karena pada waktu itu pilihannya hanya di pendidikan, saya takut dengan kesehatan. Akhirnya saya memilih untuk menjadi seorang guru pada waktu itu dengan saya melanjutkan ilmu pendidikan saya di sebuah universitas pendidikan UT yang ada di kota Kediri. Saya berkuliah secara jarak jauh, pada waktu itu hanya terjadi pada waktu Sabtu dan Minggu. Selain saya berkuliah, saya juga sudah menjadi guru dengan mendaftar sebagai guru sukuan di sebuah SD yayasan yang ada di daerah saya. SD saya bernama Yayasan Badan Pendidikan Kristen atau YPBK yang ada di wilayah Grogol. Pada waktu itu saya sukuan di sana pada tahun 2005. Setelah saya lulus dari SMA, saya kuliah di UT sambil saya belajar mengajar di sebuah SD yayasan. Pada waktu itu saya diberi kelas rendah, yaitu mengajar kelas 2. Dari situ saya mulai belajar untuk menjadi seorang guru dari yang awalnya malu-malu untuk mengajar anak-anak, tetapi ada kerinduan tersendiri ketika kita dipanggil oleh anak-anak itu sebagai bu guru gitu. Kita gimana ya, di hati itu terasa terenyuh sekali. Anak-anak memanggil kita sebagai bu guru untuk menanyakan. Anak-anak itu kan belum paham kalau anak-anak di kelas rendah itu anak-anak kan kadang belum bisa membaca, menulis. Pada waktu itu saya juga mengajarkan atau memberi tambahan kepada anak-anak untuk belajar membaca dan menulis. Pada waktu itu saya juga melanjutkan sekolah. Dari dulu itu adanya adalah D2. Setelah itu setelah lulus dari D2, saya melanjutkan ke bidang pendidikan S1. Setelah selesai, saya juga tetap bekerja di SD tersebut. Pada tahun 2013, saya mendapatkan panggilan untuk mengikuti pelatihan guru yang berprofesi atau sekarang disebut dengan Serdik. Pada tahun 2013, saya mengikuti pelatihan tersebut di Malang dengan panggilan dari dinas. Saya lulus dari PLPG pada tahun 2013 di Malang selama 10 hari. Pada waktu itu saya juga sudah mengikuti beberapa tes ujian CPNS pada awal-awal, tetapi masih manual, tetapi saya belum berhasil. Pada tahun 2018 akhir itu ada pendaftaran lagi, tetapi dengan sistem yang seperti sekarang ini, seperti
sistem chat, tapi pada waktu itu saya gugur dalam administrasi. Terus kemudian saya mencoba lagi pada tahun 2019. Pada tahun 2019 ini saya sudah berhasil lolos dari tes administrasi dan saya mengikuti SKD. Pada waktu itu saya juga lolos dalam nilainya juga sudah memenuhi syarat. Saya lolos SKD terus lanjut ke SKB karena saya sudah memiliki sertifikasi atau serdik. Saya dapat nilai 100% untuk nilai SKB. Jadi saya beruntung sekali pada tahun ini, puji Tuhan, saya berhasil menjadi seorang ASN pada sebuah SD negeri, yaitu SDN Bulusari, Kecamatan Grogol, tempat saya bertugas saat ini. Sebagai seorang ASN yang baru, banyak sekali suka dan duka yang saya alami. Sukanya yaitu banyak sekali teman-teman baru, lingkungan baru, penyesuaian yang baru, terus memiliki murid-murid yang baru, dengan daripada dibanding dengan sekolah saya yang dulu, karena sekolah saya yang dulu adalah sebuah yayasan yang kebanyakan adalah muridnya adalah sedikit. Kalau sekarang di SD negeri saya mendapat murid yang banyak dan saya ditugaskan untuk mengajar di kelas rendah, yaitu di kelas 2. Kalau dukanya yaitu banyak dari senior atau guru-guru senior di SD itu menugaskan kepada kita, karena kita sebagai ASN yang baru atau masih dalam training, banyak sekali tugas-tugas yang diberikan kepada kita, entah itu untuk mengerjakan sesuatu atau mengikuti pelatihan. Tapi dengan senang hati saya dapat menerimanya, karena dalam mengikuti pelatihan kita dapat juga mendapat ilmu yang baru dari perkembangan yang ada di SD atau perkembangan pendidikan di ilmu pendidikan yang lain. Selain itu, dari soal masalah kesejahteraan, karena kita masih PNS yang baru, kita hanya menerima gaji dari 80% dari gaji pokok. Saya sudah mempunyai anak 2 dan berkeluarga. Gaji saya yang saya terima pada saat ini adalah 2.600.000. Saya kira dengan gaji segitu di masa sekarang, ya bagaimana kita untuk mencukupkan. Suami saya bekerja juga, jadi dengan penghasilan yang saya rasa juga sudah cukup lah untuk keluarga kecil kita, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Keuangan kita juga sudah ekonomi kita juga sudah tertata daripada dulu kita sebagai guru sukuan. Kita juga senang mengalami peningkatan dalam pendapatan, sebuah peningkatan dalam pendapatan ekonomi. Dan saya sebagai seorang ASN yang baru, saya akan bekerja dengan giat, dengan tanggung jawab, dengan disiplin waktu, dengan integritas kita sebagai seorang ASN. Bagaimana kita dalam menjalankan tugas kita di sekolah, kita harus mampu mewujudkan atau membentuk anak-anak menjadi seorang anak yang akan berguna untuk bangsa dan negara di masa yang akan datang. Meskipun pada pembelajaran saat ini kita masih dalam pembelajaran daring, tapi komunikasi kita dengan anak-anak jangan sampai terputus. Banyak sekali dari pengalaman saya selama pembelajaran daring ini, untuk anak-anak itu tetap semangat dalam belajar. Kita harus memberikan motivasi dan semangat untuk anak-anak dalam pembelajaran, sehingga anak-anak tetap aktif dalam mengerjakan tugas, sehingga kita tetap memberi anak-anak nilai tepat pada waktunya,
sehingga anak-anak juga tidak ketinggalan pelajaran. Demikian dari kesan-kesan saya selama menjadi seorang CPNS dalam masa training. Semoga kedepannya saya menjadi lebih giat lagi dalam menjadi seorang guru tanpa meninggalkan tugas saya. Demikian, selamat siang dan terima kasih.